Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop Yesus di hadapan Pilatus, Matius 27 ayat 11 sampai 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Ketika kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa Pilatus kalah terhadap orang-orang banyak itu ya. Padahal Pilatus itu memiliki tentara. Pilatus punya kuasa sebetulnya untuk menolong Yesus. Apalagi istrinya sudah mengingatkan, jangan urusan dengan ini katanya. Ini dia. "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Oh, jadi istrinya Pilatus ini sudah diingatkan oleh Tuhan ya, oleh Roh Kudus, supaya tidak mencampuri perkara orang itu, karena orang benar, Yesus orang benar. Tetapi ya kembali lagi ya, Pilatus didesak oleh imam-imam kepala. Jadi akhirnya Pilatus mencari selamatnya juga ya. Cuci tangan ini sebagai simbol untuk saya tidak mau tanggung jawab. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ya, Pilatus cuci tangan ya. Cuci tangan dari tanggung jawab. Meskipun sebetulnya Pilatus bisa menolong Yesus ya. Jadi bagi kita semua yang bisa menolong orang yang tertindas, ya memang
sulit ya, kadang kalau ditekan banyak orang itu kadang kita kalah ya. Tapi berusahalah, tetap jangan tunduk oleh massa yang beringas ya. Memang pintar-pintar, kita harus pintar-pintar cari cara ya. Semoga Tuhan menolong kita untuk mencari cara untuk menolong orang yang tertindas, yang dihakimi massa, padahal orang itu tidak bersalah, orang itu benar. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang waktu itu yang berteriak-teriak, salibkan dia, ini provokatornya ini. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi ini provokatornya. Salibkan saja, bebaskan Barabas, dia harus disalibkan. Akhirnya rakyat kecil cuma ikut-ikutan ini kan, rakyat yang tidak tahu apa-apa ini kan cuma ikut-ikutan ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan juga ya, diprovokasi. Kita harus lihat dulu kejadiannya seperti apa. Jangan langsung ikut-ikutan mayoritas. Jangan langsung ikut-ikutan orang banyak. Yang banyak itu belum tentu benar ya. Yang banyak belum tentu benar. Kadang benar ya, tapi kadang juga salah ya. Minoritas juga gitu, kadang benar, kadang salah. Nah, kita selidiki dulu. Jadi yang banyak tuh belum tentu benar. Kita selidiki dulu siapa yang benar ini. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Ya, Yesus di sini tidak ada yang membela ya. Bahkan ketika orang banyak berteriak, salibkan dia, kan ada juga yang berteriak, bebaskan Yesus. Tapi orang yang berteriak bebaskan Yesus apa? Ditendang ya. Istilahnya dibungkam gitu loh. Bahkan diancam, awas kau kalau masih berteriak bebaskan Yesus. Awas kau. Ya, itulah. Ini di sini juga ada yang di masa di dalam di tengah-tengah masyarakat ini yang berteriak bebaskan Yesus, tapi mereka kalah jumlah. Jadi mereka kalah sama massa yang beringas ini ya. Ya, semoga kita dikuatkan Tuhan supaya kita tidak gampang cuci tangan, tanggung jawab, karena kita dipanggil juga untuk membela yang tertindas, yang miskin, yang lemah, yang difabel, yang tidak berdaya. Ya, jangan kita mudah menyerah. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus yang sekarang sudah bersama Bapa yang mengutus kita agar menguatkan kita menjadi saksi, menjadi pembela orang-orang yang benar, yang tertindas. Amin. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.